Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Rofiah. Kali ini kita akan belajar materi pembelajaran kelas 1 bab 3. Aku suka membaca basmalah dan hamdalah. Baiklah, sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki dan akan kemahanan, dan jadikan aku termasuk golongan orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Membiasakan diri membaca basmalah. 2. Membiasakan diri membaca hamdalah. 3. Membiasakan diri bersikap santun. 4. Membiasakan diri untuk bersyukur. 5. Melafalkan basmalah dengan lancar. 6. Menyebutkan arti basmalah. 7. Melafalkan hamdalah dengan lancar. 8. Menyebutkan arti hamdalah. 9. Memberikan contoh sikap santun dengan tepat. 10. Memberikan contoh cara bersyukur dengan tepat. Sekarang marilah kita langsung ke materi kita, yaitu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap hari kapan kita akan mengucap basmalah? Mari kita mengucap basmalah ketika kita akan beribadah, sebelum kita makan dan diiringi dengan doa sebelum makan, sebelum kita belajar lalu diiringi dengan doa belajar, sebelum kita tidur lalu dilanjutkan dengan doa sebelum tidur, sebelum kita keluar rumah, sebelum kita naik kendaraan, dan sebelum kita memulai hal-hal yang baik. Semua diucap dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kita mengucapkan basmalah yaitu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Muslim, yang berarti apabila seorang hamba membaca kalimat bismillah, niscaya setan hancur sebagaimana hancurnya timah di atas api. Riwayat Muslim. Untuk itu, umat Islam dianjurkan selalu membaca basmalah setiap hendak melakukan sesuatu. Pembelajaran selanjutnya yaitu membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kapan kita mengucap hamdalah? Kita mengucap hamdalah ketika kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita mendapatkan nilai yang bagus, saat kita bersin, saat kita selesai makan, saat kita selesai belajar, saat kita tiba dari bepergian, saat kita bangun tidur, saat kita sembuh dari sakit, dan saat kita dari mengerjakan hal-hal yang baik. Dengan itu kita harus mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan anak-anak, ada yang tahu mengapa kita harus mengucapkan hamdalah? Karena orang yang mengucapkan alhamdulillah menunjukkan rasa syukur, pengakuan, pengagungan, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia dan rahmat yang diberikannya kepada umatnya. Selain itu, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan rezeki serta barokah kepada kita, karena
kita selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi sekecil apapun rezeki yang diberikan Allah kepada kita, maka kita harus bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. Teman-teman, yuk kita tutup pelajaran pada hari ini dengan menyanyikan lagu Bismillah. Yuk mari bernyanyi bersama-sama. Dimulaikan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan diridhoi Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapatkan keridhoannya. Semoga segala urusan dipermudahkannya, agar senantiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa senang dan bersyukur dengan apa yang ada. Nah, teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi dengan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, kita harus bersyukur. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.